Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, S.H. Mintarja. Bab 117. Sementara itu seseorang meloncat masuk ke dalam ruangan itu dengan sigapnya. Dengan cemas orang itu yang tidak lain adalah Bango Samparan, bertanya. Apakah yang terjadi? Kemudian. Apakah kau berbuat gila Panji Bauk? Panji Bauk masih duduk di tempatnya. Ken Arok yang kemudian berdiri menjawab dengan serta-merta. Tidak. Tidak ayah. Tetapi Bango Samparan masih tetap berdiri di tempatnya. Sebentar kemudian, dari ruangan dalam, istri muda Bango Samparan datang dengan membawa lampu minyak. Kenapa dengan kalian? Bertanya istri muda Bango Samparan yang terkejut pula mendengar suara Ken Arok. Bahkan bukan saja istri mudanya, tetapi juga istri tua Bango Samparan. Ketika adik Panji Bauk pun ternyata terbangun juga dan melihat apa yang terjadi itu dari sela-sela pintu. Sedang Puranti masih juga tidur dengan nyenyaknya. Kau berbuat gila Panji Bauk, ulang Bango Samparan. Tidak ayah, sekali lagi Ken Aroklah yang menyahut. Biarlah anak setan itu menjawabnya, potong Bango Samparan. Apakah kau tidak menyadari keadaanmu? Untunglah bahwa Ken Arok tidak sebuas kau atau aku atau adik-adikmu. Panji Bauk tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah ayahnya dengan pasrah. Seolah-olah ia sudah tidak berhasrat lagi untuk membela dirinya. Kenapa kau menjadi begitu gila? Ayahnya masih membentak. Anak itu tidak berbuat apa-apa, ayah, sekali lagi Ken Arok mencoba menjelaskan. Aku tidak bertanya kepadamu, potong Bango Samparan. Tetapi jangan dikira aku tuli. Aku terbangun karena suara ribut. Aku mendengar kau membentak. Pasti Panji Bauk telah berbuat gila. Ia ingin melepaskan dendamnya selagi kau tidur. Sama sekali tidak, Ken Arok membantah. Ayah salah tangkap. Jangan kau lindungi anak yang gila itu. Bango Samparan menjadi semakin marah. Kau cukup memaafkannya satu kali. Karena ia masih mencoba membunuhmu, maka tidak ada alasan lagi untuk membebaskannya dari hukumannya yang kau kehendaki. Apakah maksud ayah supaya aku melakukannya sehingga tuntas? Supaya tidak ada persoalan lain di kemudian hari, bertanya Ken Arok. Pertanyaan itu ternyata telah membuat Bango Samparan terdiam. Sejenak ia merenungi wajah Ken Arok, kemudian meloncat ke wajah anaknya, Panji Bauk, yang muram, dan wajah istri mudanya yang cemas. Karena Bango Samparan tidak segera menyahut, maka Ken Arok berkata kepada Panji Bauk. Berdirilah. Berdirilah. Panji Bauk mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun berdiri perlahan-lahan. Hatinya merasa telah menjadi kosong. Tetapi sikap Panji Bauk itu benar-benar telah membuat Ken Arok menjadi heran. Anak itu sama sekali tidak membantah. Tidak membela dirinya dan tidak berteriak-teriak atau tertawa menyakitkan hati. Anak muda itu tiba-tiba menjadi pendiam, tetapi perlahan-lahan menemukan jalan lurus yang menuju ke dunia yang terang. Ketika Panji Bauk telah berdiri, maka berkatalah Ken Arok. Lihat ayah. Anak itu sama sekali tidak membawa senjata. Kalau ia ingin membunuhku, maka pasti ia membawa alat itu. Ia sadar bahwa aku mempunyai kelebihan daripadanya. Karena itu, maka ia tidak akan datang dengan tangan hampa, dan tidak dalam sikap seperti itu. Bango Samparan mengerutkan dahinya. Memang agaknya Panji Bauk tidak membawa senjata apapun. Tempat di sekitar tikar yang masih terbentang itu pun sama sekali tidak menunjukkan hal-hal yang pantas dicurigainya. Namun tiba-tiba ia bertanya. Lalu apa maksudmu datang kemari Panji Bauk? Panji Bauk menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ditatapnya. Wajah Ken Arok lalu lambat-lambat ia menjawab. Aku ingin minta maaf kepada Kakang Ken Arok ayah. Jawaban itu pun terdengar aneh di telinga Bango Samparan. Panji Bauk tidak pernah berkata sesareh dan sedalam itu. Meskipun demikian ia masih bertanya. Tetapi kenapa kau telah membuat Ken Arok marah dan membentak-bentak sehingga aku terbangun karenanya? Panji Bauk tidak segera menjawab. Tetapi ditatapnya wajah Ken Arok, seolah-olah suatu permintaan kepadanya, supaya ia menjawab pertanyaan itu. Agaknya Ken Arok pun menanggapinya. Maka katanya, aku tidak marah. Memang bukan maksudku membentak-bentaknya. Tetapi aku hanya sekedar terkejut.
Mungkin aku masih dibayangi oleh kecemasanku di siang tadi, sehingga tiba-tiba saja aku meloncat dan berteriak-teriak. Tetapi Panji Bawuk Menang tidak berbuat sesuatu selain duduk di samping tikar tempat aku tidur. Keheranan masih saja membayang di wajah Bango Samparan. Tetapi ia mulai dapat mempercayainya. Ia memang melihat perubahan yang terjadi pada anak sulungnya. Bukan sekedar perubahan sikap lahiriah, tetapi perubahan itu agaknya memang terjadi di dalam dirinya. Di dalam hatinya. Karena itulah, maka ia kemudian percaya bahwa sebenarnya Panji Bawuk memang tidak berbuat sesuatu. Karena itu maka katanya kepada anaknya. Kalau memang begitu Panji Bawuk, sebaiknya kau tidak mengganggunya sekarang. Besok kau masih dapat bertemu dengan Ken Arok, sehingga kau tidak membuatnya terkejut. Panji Bawuk mengangguk lemah. Jawabnya benar-benar membuat Bango Samparan heran. Ya ayah, aku menyesal bahwa aku telah mengganggu Kakang Ken Arok. Bango Samparan menarik nafas dalam-dalam. Katanya di dalam hati. Anak ini tiba-tiba saja menjadi seorang anak yang terlampau baik. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar memulas diri. Baiklah aku kembali ke tempatku, berkata Panji Bawuk kemudian. Malam masih cukup panjang. Bango Samparan mengangguk. Iya, tidurlah. Aku pun akan tidur pula. Maka Panji Bawuk, Bango Samparan, istrinya dan anak-anaknya yang mengintip di luar pintu pun segera kembali ke pembaringannya masing-masing. Ken Arok pun merebahkan dirinya pula dan mencoba memejamkan matanya. Tetapi, ternyata bukan Panji Bawuklah yang tidak dapat memejamkan matanya sama sekali, karena pada saat itu Panji Bawuk sambil menarik nafas panjang-panjang bergumam di dalam dirinya. Aku harus ikhlas menghadapi semua persoalan. Aku harus merasakan hidupku seolah-olah baru mulai. Dan aku harus mencoba menemukan kepercayaan kepada diri sendiri, bahwa aku akan melawan segala godaan yang akan menyeret aku kembali ke jalan yang sesat. Panji Bawuk itu seolah-olah telah menumpahkan semua yang menyumbat dadanya, sehingga nafasnya serasa menjadi pepat. Tetapi kini dadanya serasa menjadi lapang, setelah semuanya ditumpahkannya kepada Ken Arok. Ketika ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya, justru menjelang fajar, maka Panji Bawuk itu telah mendengkur di belakang kandang, di atas jerami kering. Tetapi pada saat itu Ken Aroklah yang menggeretakkan giginya. Justru ia kini menjadi terlampau gelisah, seakan-akan ia tidak mampu lagi bertahan untuk berbaring terus sampai pagi. Bahkan nafasnya pun kemudian terasa menjadi sesak. Kepalanya pening dan nalarnya menjadi seolah-olah tidak dapat bekerja dengan wajar. Apakah setan-setan Karuman telah meninggalkan hati setiap orang di rumah ini dan kini justru beramai-ramai masuk ke dalam hatiku? Ken Arok menggeram di dalam hatinya. Begitu tajam kegelisahan menghentak-hentak dadanya, sehingga tanpa sesadarnya Ken Arok telah menekan dadanya itu dengan kedua telapak tangannya, seolah-olah menahan agar dada itu tidak meledak. Tetapi ia benar-benar tidak dapat menghindar lagi. Bayangan Ken Dedes benar-benar membuatnya gila. Semakin lama justru menjadi semakin membayang. Bahkan serasa benar-benar kasat mata, cahaya yang memancar dari tubuh perempuan itu menerangi hatinya. Oh, gila, gila, Ken Arok mengeluh. Aku harus melawan semua godaan iblis ini. Aku harus melawan. Sehingga kemudian Ken Arok pun terpaksa bergulat melawan perasaannya sendiri, betapapun beratnya. Ia tidak dapat memaksa matahari segera terbit sehingga ia dapat berbuat sesuatu untuk melupakan perasaannya itu. Tetapi selagi ia masih harus berbaring diam, maka angan-angannya sama sekali tidak akan dapat dikendalikannya. Dan setiap kali terngiang di telinganya suara Bango Samparan, suara Panji Bawuk, suara Ibu Panji Bawuk dan suara lain yang pernah didengarnya. Nasibmu memang terlampau baik Ken Arok. Apakah salahku kalau aku mempunyai nasib terlampau baik? Tiba-tiba ia didorong oleh angan-angannya. Bahkan seandainya nasibku yang baik itu telah menyeretku menjadi seorang senapati misalnya, atau bahkan menjadi seorang aku atau panglima perang kerajaan Kediri, atau bahkan menjadi seorang maharaja? Tidak, aku kira itu bukan salahku. Sudah sepantasnya lah seseorang mempunyai cita-cita. Aku pun seharusnya mempunyai cita-cita. Cita-cita yang harus aku perjuangkan. Aku masih cukup muda. Hari depanku masih panjang. Kalau aku terlampau puas dengan keadaanku sekarang, maka aku tidak akan mencapai sesuatu apapun. Tetapi aku telah menjadi gila, Ken Arok berteriak di dalam hatinya.
Aku boleh berangan-angan tentang cita-cita. Aku boleh mimpi menjadi seorang aku bahkan seorang maharaja, tetapi aku tidak boleh berangan-angan untuk melakukan pengkhianatan. Tidak. Perempuan cantik itu pun tidak boleh aku khianati hanya karena tubuhnya menyala, pertanda bahwa ia akan mendatangkan derajat yang paling tinggi. Ketika pergolakan semakin dahsyat terjadi di dalam dada Ken Arok, maka ia tidak dapat lagi bertahan berbaring di tempatnya. Tiba-tiba saja ia bangkit sambil menarik nafas dalam-dalam. Sambil menyilangkan tangannya di muka dadanya ia duduk tepekur. Ia berusaha untuk membuat angan-angannya menjadi bening. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Seolah-olah kepalanya menjadi semakin keruh oleh beribu macam persoalan yang akhirnya berpusar kepada seraut wajah yang cantik, Ken Dedes. Akhirnya Ken Arok tidak dapat bergulat lebih lama lagi. Ia tidak lagi mampu bertahan. Sehingga kemudian ia pun tenggelam dalam angan-angannya yang melambung, seorang perempuan yang serasa melekat di rongga matanya. Perlahan-lahan Ken Arok berdiri. Masih juga didengarnya suara hatinya yang bening. Persetan. Iblis Karuman benar-benar telah melepaskan Panji Bauk dan keluarganya, dan kini menerkam aku tanpa memberi kesempatan untuk membela diri. Tetapi, suara itu terlampau lemah. Hanya kadang-kadang ia berhasil menghentakkan dirinya sesaat. Namun kemudian mimpi yang paling indah itu telah memeluknya meskipun ia tidak sedang tidur. Tanpa sesadarnya, kakinya telah menyeretnya ke pintu, perlahan-lahan ia membuka pintu itu dan melangkah telundak. Keluar ruangan ternyata halaman rumah Bango Samparan yang kotor masih disaput oleh kelamnya malam yang keputih-putihan karena kabut pagi. Namun, ketika Ken Arok menengadahkan wajahnya, ia melihat cahaya kemerah-merahan membayang di ufuk timur. Di kejauhan didengarnya suara ayam jantan berkokok bersahut-sahutan merambat dari satu kandang ke kandang yang lain. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam, serasa seluruh udara Karuman akan dihisapnya. Ketika ia melepaskan nafasnya maka dadanya menjadi terlampau lapang. Di atas sebuah anyaman belarak, ia melibat Bango Samparan tidur di erami. Nyenyak sekali. Dengkurnya berbunyi teratur, seperti suara nafas anak-anak yang belum disentuh dosa. Tetapi tiba-tiba Ken Arok itu terkejut. Telinganya yang tajam telah menangkap suara yang aneh baginya. Suara hiruk-pikuk di kejauhan. Masih terlampau pagi. Suara apakah itu? Ia bertanya kepada diri sendiri. Sejenak ia berdiri diam. Dadanya menjadi semakin berdebar-debar ketika ia semakin yakin akan pendengarannya. Tanpa sesadarnya maka ia melangkah masuk ke dalam rumah Bango Samparan, membenahi pakaiannya dan mengenakan ikat pinggangnya dengan pedang yang kemudian tergantung di lambung. Dengan tergesa-gesa ia kembali keluar pintu. Suara itu kini menjadi semakin nyata dan semakin dekat di sela-sela suara kokok ayam jantan yang menjadi semakin jarang. Apakah terjadi keributan di desa ini? Katanya di dalam hati. Jika demikian, untunglah bahwa ayah Bango Samparan ada di rumah bersama keempat anak-anaknya yang gila itu. Kalau tidak, maka ia pasti akan dicurigai. Namun hati Ken Arok semakin lama menjadi semakin tidak tenang. Maka perlahan-lahan ia melangkah mendekati Bango Samparan yang masih tidur mendekur. Ayah, desis Ken Arok sambil meraba ujung ibu jari kakinya. Namun sentuhan itu telah dapat membuat Bango Simpanan terkejut dan meloncat berdiri. Oh, desahnya, kau mengejutkan aku. Ken Arok masih sempat mengangguk-anggukan kepalanya melihat sikap Bango Samparan. Ternyata orang tua itu masih juga mampu bergerak cepat. Kenapa kau bangunkan aku? Bertanya Bango Samparan kemudian. Apakah ayah tidak mendengar sesuatu? Bango Samparan memiringkan kepalanya, sambil memasang pendengarannya setajam-tajamnya. Sesaat kemudian ia berdesis. Ya, aku mendengar sesuatu. Aku mendengar suara ribut. Benar, sahut Ken Arok. Dan suara itu semakin lama menjadi semakin dekat. Tiba-tiba wajah Bango Samparan menjadi tegang. Dengan suara yang patah ia berkata, apakah yang akan dilakukan oleh setan-setan itu? Kenapa dengan mereka? Bertanya Ken Arok. Mungkin mereka tidak dapat menahan diri lagi. Mereka yang melihat kedatanganku telah menyampaikannya kepada Ki Buyut. Mungkin ada orang yang dengan sengaja memanaskan keadaan sehingga mereka akan mengambil suatu sikap kemari. Ken Arok mengerutkan keningnya. Suara itu memang semakin dekat, seperti suara anak-anak mengejar tupai. Oh, Bango Samparan tiba-tiba menjadi gugup. Anak-anak harus tahu.
Dan tiba-tiba sebelum Ken Arok menjawab, Bango Samparan telah meloncat berlari mencari anak-anaknya. Sesaat kemudian seisi rumah telah terbangun, Puranti pun ikut dibangunkannya pula. "Kenapa kita bangun terlampau pagi ayah?" bertanya Puranti dengan nada dalam. Agaknya ia masih terlampau kantuk, karena semalam ia tidur agak terlambat. Bango Samparan tidak menjawab. Ketika ia menengadahkan kepalanya di langit masih bergayutan bintang gemintang yang berkeredipan dari ujung sampai ke ujung. Namun di timur telah membayang warna semburat merah. Suara ribut itu semakin lama menjadi semakin dekat. Terlampau dekat. Kini mereka dapat melihat beberapa buah obor yang bergerak-gerak di sela-sela pepohonan. Mereka benar-benar datang kemari, suara Bango Samparan bergetar. Puranti yang kecil itu tidak mengerti apa yang bergolak di dalam dada ayahnya, sehingga tanpa prasangka apapun ia bertanya. "Kenapa mereka datang kemari sepagi ini ayah?" Bango Samparan tidak menjawab. Tetapi kecemasan yang dahsyat telah mencengkam jantungnya. Panji Bawuk dan adik-adiknya pun menjadi berdebar-debar. Dengan suara datar Panji Bawuk bertanya. "Apakah mereka akan bertindak terhadap kita ayah?" "Mungkin," sahut Bango Samparan pendek. Panji Bawuk menarik nafas dalam-dalam. Ia berpaling ketika Panji Kanengkung, adik laki-lakinya yang paling kecil meloncat maju dengan senjata di tangan. "Apa yang dapat mereka lakukan atas kita sekalian ini?" "Kanengkung," suara Panji Bawuk berat. "Singkirkan senjatamu itu." Kanengkung terkejut mendengar kata-kata kakaknya itu. Juga Panji Kumal terperanjat, sehingga dengan serta-merta ia bertanya. "Kenapa kakang? Apakah kita tidak boleh membela diri apabila mereka ingin membuat sesuatu atas kita? Di sini sekarang ada kakang Ken Arok, sehingga mereka akan menjadi semakin tidak berdaya. Ki Buyut yang mereka andalkan pun tidak akan sekuku ireng dibandingkan dengan kakang Ken Arok." Panji Bawuk menggeram. Suaranya menjadi semakin berat. "Singkirkan senjata kalian." Sejenak Kanengkung dan Kunal saling berpandangan. Bahkan Kuncang pun sejenak dicengkam oleh kebimbangan. Meskipun ia belum menarik senjatanya, tetapi ia membawa senjata juga di lambungnya. Bahkan Bango Samparan pun menjadi heran dan bertanya. "Kenapa Panji Bawuk? Senjata-senjata itulah yang akan menjebak kita ke dalam perbuatan terkutuk. Aku tidak akan mengulangi lagi. Dengan senjata di tangan, kita akan dapat membunuh masing-masing lebih dari 10 orang. Tetapi apakah gunanya? Sekarang aku tidak menganggap bahwa senjata adalah alat yang paling penting kalau benar mereka akan datang kemari, biarlah aku akan berbicara dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang baik, cukup sadar, sehingga mereka memberi kita cukup waktu untuk memperbaiki hidup kita. Kini kita telah menemukan jalan itu yang bukan karena sekedar terpaksa. Kita sudah menemukannya di dalam batik kita. Karena itu, biarlah aku mencoba menjelaskan persoalannya." Bango Samparan terdiam sejenak. Ia tidak menyangka bahwa anaknya pada suatu saat akan sampai ke jalan yang kini diinjaknya. Tanpa sesadarnya ia menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, suara hiruk-pikuk dan obor-obor di jalan padesan itu pun menjadi semakin lama semakin dekat. Beberapa di antara obor-obor itu meluncur cepat di paling depan. Dugaan mereka ternyata tidak keliru. Orang-orang itu benar-benar mendatangi rumah Bango Samparan. Beberapa orang yang memegangi obor berhenti di muka regol halaman depan dengan senjata di tangan masing-masing. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang berusaha masuk paling depan. Bango Samparan berdiri dengan wajah yang semakin lama semakin tegang memandangi orang-orang yang berdesak-desakan di luar regolnya yang sudah miring. Di sampingnya berdiri Ken Arok dan Panji Bawuk. Kemudian di belakang mereka, istri muda dan istri tuanya membimbing tangan Puranti yang gemetar. Beberapa langkah dari mereka ketiga anak laki-laki Bango Samparan yang lain berdiri termangu-mangu. Tetapi, orang-orang yang berlari-lari dengan tergesa-gesa itu, ketika mereka sudah berdiri di muka regol, justru berdiri saja tegak mematung. Sejenak mereka saling berpandangan dan sejenak kemudian mereka berbisik-bisik. "Di mana Ki Buyut? Di mana?" Baru sejenak kemudian orang yang mereka tunggu itu pun datang. Seorang yang telah menginjak usia tuanya. Berambut putih, berkumis putih dan berjanggut putih namun meskipun wajahnya telah mulai dibayangi oleh garis-garis umur, tampaklah bahwa ia adalah orang yang memiliki kemampuan yang dapat dibanggakan. Ki Buyut Karuman itu pun sejenak berdiri tegak di muka regol.
Dari pintu regol yang terbuka ia melihat Bango Samparan dan anak-anaknya telah siap menyongsong mereka, dan di antaranya adalah anak angkat Bango Samparan yang bernama Ken Arok. Orang tua yang berambut putih itu pun menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia ragu-ragu. Beberapa kali ia berpaling kepada orang-orangnya yang berdesakan di belakangnya dengan bermacam-macam senjata di tangan mereka. "Tunggulah di sini," berkata Ki Buyut. "Aku akan menemui mereka." "Kami ikut bersama Ki Buyut," desis seseorang. "Kami akan menangkap mereka beramai-ramai." "Serahkan kepadaku," jawab Ki Buyut. "Kami akan menghukumnya. Hukuman yang paling berat." Ki Buyut memandang orang itu dengan sorot mata yang seolah-olah menusuk langsung ke pusat dadanya, sehingga orang itu tertunduk. "Sudah aku katakan. Akulah yang akan menyelesaikan." "Tetapi kami akan membantu seandainya mereka melawan," jawab salah seorang dari mereka. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Terlampau sulit untuk mengendalikan sekian banyak orang yang sedang marah. "Kemarin mereka berkelahi lagi," berkata seseorang, "entah sudah berapa banyak mayat terkubur di halaman rumah hantu ini." "Angan-anganmu lah yang menakut-nakutimu," berkata Ki Buyut. "Tidak ada apa-apa di rumah ini. Jangan mendendam berlebih-lebihan." Cobalah Ki Buyut bertanya kepada mereka. Mereka akan mengatakannya dengan bangga, bahwa di bawah pohon kemiri, di bawah rumpun bambu, di bawah apa lagi, telah terkubur mayat-mayat mereka yang berani memasuki halaman rumah ini. Lalu, tiba-tiba yang lain memotong. Tetapi pohon kemiri itu telah tumbang. Mereka terdiam sejenak. Ki Buyut yang ragu-ragu itu masih berdiri diam di tempatnya. Baru sejenak kemudian ia berkata, "Kalian menunggu di luar. Kalau kalian tidak mau, maka aku tidak akan masuk." Orang-orang yang berdesak-desakan itu saling berpandangan sejenak. Karena kemudian Ki Buyut benar-benar tidak bergerak, maka salah seorang dari mereka berkata, "Baiklah, silahkan Ki Buyut masuk. Tetapi hati-hatilah, mereka adalah serigala yang paling liar." Ki Buyut tersenyum. "Aku akan berhati-hati." Sejenak kemudian maka Ki Buyut pun melangkah memasuki regol halaman rumah Bango Samparan. Langkahnya tetap dan betapa ringannya. "Selamat pagi Bango Samparan," sapa Ki Buyut dengan ramahnya. "Selamat pagi," sabut Bango Samparan terbata-bata. Dan Ki Buyut yang telah berada beberapa langkah di depan Bango Samparan itu pun berhenti. Dipandanginya orang-orang yang berada di depan rumah itu satu demi satu. Ketika sorot matanya menyentuh wajah Panji Bauk, terasa sesuatu bergetar di dalam dada Ki Buyut. "Anak inilah yang paling berbahaya," katanya di dalam hati. Tetapi sorot matanya agak lain dari kebiasaannya. "Entahlah, apabila aku sudah dapat melihatnya dengan terang." Panji Bauk yang merasa menjadi pusat perhatian Ki Buyut itu pun segera menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil berkata, "Kami mengucapkan selamat datang Ki Buyut." Kali ini Ki Buyut benar-benar terperanjat. Panji Bauk tidak pernah berbuat demikian. Ia menyangka bahwa Panji Bauk akan tertawa menyakitkan hati dan bertanya dengan penuh hinaan, "Ah, itu pun suatu bentuk penghinaan." Tiba-tiba Ki Buyut mengambil kesimpulan atas sikap Panji Bauk itu. Tetapi kesimpulan itu pun segera mengabur lagi ketika Panji Bauk melangkah maju sambil berkata, "Ki Buyut, kami minta maaf, bahwa kami tidak dapat menyambut kedatangan Ki Buyut sebagaimana seharusnya karena rumah kami tidak pantas untuk menerima seorang tamu." "Ah, tidak apa Panji Bauk," sahut Ki Buyut dengan penuh ragu. "Kami memang tidak ingin bertamu." "Oh," Panji Bauk mengangguk-anggukan kepalanya, "kami memang sudah menyangka bahwa Ki Buyut dan saudara-saudara di luar regol itu tidak akan sudi bertamu. Dan kami pun seharusnya sudah tahu, kenapa Ki Buyut memerlukan datang ke rumah ini sepagi ini." Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Ya, aku memang mengharap bahwa kalian yang ada di rumah ini dapat mengerti kenapa kami datang di pagi-pagi buta ini." Panji Bauk mengangguk. "Demikianlah Ki Buyut. Namun kemudian kami masih juga ingin mendengar, apakah yang akan Ki Buyut lakukan atas kami. Kami sudah siap untuk melakukan apa saja perintah Ki Buyut." Ki Buyut benar-benar tidak menyangka bahwa sikap Panji Bauk akan menjadi sedemikian lunak. Tetapi ia tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Apalagi ketika ia masih melihat beberapa pucuk senjata di tangan adik-adik Panji Bauk. "Apakah Ki Buyut mencurigai adik-adikku?" bertanya anak sulung Bango Samparan itu.
Dan pertanyaan itu benar-benar membuat Ki Buyut menjadi tergagap. Sementara itu Panji Bawuk berkata, "Sudah aku katakan kepada mereka, bahwa mereka harus melepaskan senjata mereka." Lalu kepada adik-adiknya ia berkata, "Sudah aku katakan, letakkan senjata-senjata itu di sini, di muka Ki Buyut." Ketiga adiknya masih juga ragu-ragu, sehingga Panji Bawuk mengulanginya. "Letakkan di sini." Ketiganya sudah tidak dapat membantah lagi. Perlahan-lahan mereka maju mendekati Ki Buyut sambil menjinjing senjata masing-masing. Namun dengan demikian kecurigaan Ki Buyut pun segera timbul. Apakah benar mereka akan meletakkan senjata-senjata mereka, atau sekedar untuk membuat Ki Buyut itu lengah? Tanpa sesadarnya, Ki Buyut melangkah surut. Dengan penuh kesiagaan ia memandangi ketiga anak-anak Bango Samparan itu melangkah semakin dekat. Namun hatinya menjadi berdebar-debar ketika ia melihat kedua anak-anak muda yang paling kecil benar-benar telah melemparkan senjatanya di tanah, yang sejenak kemudian disusul oleh Panji Kuncang. Betapa dednya menjadi berdebar-debar. "Kami berbuat dengan kesungguhan hati, Ki Buyut," berkata Panji Bawuk. Ki Buyut tidak segera menjawab. Hatinya merasakan sesuatu yang tidak dapat dikatakannya. Anak-anak yang dianggapnya begitu liar dan buas itu, ternyata tidak seperti yang disangkanya. "Aku pun telah melepaskan senjataku," berkata Panji Bawuk. "Aku sudah merasa, bahwa senjata-senjata itulah yang membuat kami menjadi manusia-manusia sebuah serigala. Dan kini, kami adalah orang-orang biasa yang akan menjalani semua keharusan seperti orang-orang lain." Perlahan-lahan Ki Buyut mengangguk-anggukkan kepalanya, seolah-olah ia masih harus meyakinkan pendengaran dan penglihatannya. Sama sekali tidak masuk di akalnya bahwa tiba-tiba saja Panji Bawuk dan ketiga adik-adiknya telah meletakkan senjatanya tanpa perlawanan sama sekali. Sedang Bango Samparan sendiri hanya berdiri saja termangu-mangu. Namun ternyata Ki Buyut masih melihat sehelai senjata yang masih tersangkut di lambung. Senjata Ken Arok. Karena itu, maka kini perhatiannya terpusat kepada senjata itu. Ki Buyut terperanjat ketika mendengar Panji Bawuk berkata, "Apakah Ki Buyut tertarik kepada pedang di lambung Kakang Ken Arok itu?" "Sayang Ki Buyut, aku tidak dapat memintanya untuk melepas pedangnya karena ia seorang jurit. Pedang adalah pakaian seorang prajurit, bahkan seperti anggota badannya sendiri. Tetapi percayalah bahwa senjata di tangan Kakang Ken Arok itu sama sekali tidak berbahaya, seperti gigi di mulutnya. Ia tidak pernah mempergunakannya tanpa arti, justru ia seorang prajurit." Ki Buyut masih juga berdiam diri. Tetapi orang tua itu pun segera dapat mengenal pula, bahwa pedang itu memang pedang istana Tumapel. Tetapi pakaian Ken Arok sama sekali bukan pakaian seorang prajurit atau bentuk-bentuk pakaian hamba istana yang lain. "Apakah Ki Buyut ragu-ragu bahwa ia adalah seorang dalam dari istana Tumapel?" bertanya Panji Bawuk. Memang ia tidak mengenakan pakaian itu, karena ia mendapat waktu untuk beristirahat setelah ia bekerja keras di Padang Karautan. Apakah Ki Buyut belum pernah mendengar bahwa di Padang Karautan kini telah dibangun sebuah bendungan dan sebuah pedukuhan? Orang tua itu mengangguk-angguk pula. Kemudian barulah ia berkata, "Aku percaya, Panji Bawuk. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa kalian akan bersikap begitu baik. Terima kasih. Aku minta maaf karena aku telah mengejutkan kalian." Ki Buyut berhenti sejenak, lalu, "Memang aku sudah menyangka bahwa kalian tidak sejahat seperti yang aku dengar. Tetapi kedatangan ayahmu kemarin telah menumbuhkan ketakutan pada penduduk, sehingga aku memerlukan datang kemari untuk mendapatkan penjelasan, apakah kalian masih belum menyadari diri kalian. Tetapi ternyata apa yang kami harapkan telah terpenuhi, sehingga tidak ada persoalan lagi bagi kalian." Sekali lagi Ki Buyut berhenti berbicara, dan setelah berpikir sejenak ia berkata, "Namun hari-hari mendatanglah yang akan menentukan penilaian kami atas kalian. Mudah-mudahan permulaan yang baik ini akan tetap kita pertahankan." "Ya Ki Buyut," jawab Panji Bawuk. "Kedatangan ayah kemarin justru membawa pembaharuan di hati kami, karena bersama ayah datang pula Kakang Ken Arok, yang kini bekerja di istana Tumapel." "Syukurlah," sahut Ki Buyut. "Apabila demikian, maka tidak ada yang akan aku lakukan atas kalian. Sambutlah hari yang datang hari ini dengan kecerahan di hati. Aku mengucapkan selamat." "Terima kasih Ki Buyut," sahut Panji Bawuk. "Nah, sekarang aku akan kembali.
Tetapi perkenankanlah aku membawa senjata-senjata kalian sebagai bukti bahwa kalian sudah tidak akan bermain-main dengan senjata lagi, meskipun seandainya tidak demikian kalian pasti akan dengan mudahnya mendapatkan senjata yang lain. Silahkan Ki Buyut, jawab Panji Bauk. Ki Buyut berpaling kepada orang-orangnya yang berada di luar regol. Kemudian ia memanggil seseorang dari antara mereka, kemarilah kau. Orang yang dipanggil oleh Ki Buyut itu menjadi ragu-ragu tetapi kemudian ia didorong oleh kawannya sambil berbisik. Hati-hati, iblis itu terlampau licik. Agaknya Ki Buyut telah terjebak dalam akal iblis itu. Aku tidak sependapat. Mereka harus ditangkap dan mendapat hukuman selayaknya. Bagus, sahut yang lain. Adalah terlalu menyenangkan buat mereka. Mereka memang terlampau licik. Ketika mereka melihat kita datang bersama Ki Buyut, mereka berpura-pura menyerah. Tetapi nanti mereka akan membantai kita seperti membantai ayam. Mereka memang harus ditangkap dan dikerangkeng seperti seekor serigala yang paling liar. Iya, tangkap saja. Tangkap. Panji Kunal. Ternyata suara itu sampai ke telinga Ki Buyut dan orang-orang yang berdiri di depan rumah Bango Samparan. Ki Buyut tiba-tiba menjadi tegang dan sekali lagi memanggil orangnya. Kemarilah. Bawalah senjata-senjata ini. Orang yang dipanggilnya melangkah maju dengan kebimbangan yang membayang di langkahnya. Namun kawan-kawannya berkata di belakangnya. Tangkap saja mereka. Bahkan tiba-tiba salah seorang dari orang Karuman yang marah itu berteriak. Tangkap saja mereka. Dan disambut oleh yang lain. Tangkap saja. Tangkap saja. Bango Sambaran mengerutkan keningnya. Ketika ia memandangi ketiga anak-anaknya yang muda, tampaklah mereka menjadi gelisah. Tetapi agaknya Panji Bauk sendiri telah benar-benar menemukan ketenangan di dalam dirinya, sehingga suara itu seolah-olah tidak didengarnya. Wajah Ki Buyut Karuman yang mendengar teriakan-teriakan itu pun menjadi tegang. Sejenak ia terdiam sambil memandangi orang-orangnya yang masih berada di luar regol. Satu dua di antara mereka masih juga memegangi obor meskipun pagi telah menjadi semakin terang. Sementara itu suara teriakan di luar regol masih saja terdengar. Tangkap saja, tangkap saja. Dan tiba-tiba saja Ki Buyut yang tua itu berteriak. Diam, diam. Suara Ki Buyut ternyata asih cukup berpengaruh, mengatasi kegaduhan di luar regol halaman. Ternyata suara-suara itu pun menjadi terdiam karenanya. Akulah yang mengambil keputusan di sini, berkata Ki Buyut. Orang di luar regol itu masih diam. Aku sudah memutuskan bahwa aku ingin memberi kesempatan sekali lagi kepada Bango Samparan dan anak-anaknya. Ki Buyut itu terdiam sejenak sambil berpaling memandangi Ken Arok. Kemudian katanya. Apalagi kedatangan anak angkat Bango Samparan agaknya benar-benar membawa udara baru. Ia adalah seorang hamba istana. Ia pasti dapat memberi petunjuk-petunjuk apakah yang sebaiknya dilakukan oleh bapak angkatnya dan saudara-saudaranya. Sejenak, orang-orang di luar regol itu masih berdiam diri. Namun tiba-tiba salah seorang berbisik. Anak angkatnya itu pun dahulu seperti setan juga. Ya, sahut lain. Justru anak angkatnya itu seorang yang paling jahat di antara mereka. Ya, anak angkatnya itulah yang terlebih buas lagi. Suara itu semakin lama menjadi semakin keras, sehingga Ki Buyut dan orang-orang yang berdiri di sekitar Bango Samparan mendengarnya, Ken Arok pun mendengarnya pula. Bodoh, bodoh sekali, teriak Ki Buyut. Apakah kalian tidak pernah mendengar berita tentang Ken Arok ini? Semua yang telah lalu sama sekali bukan ukuran buat hari ini. Justru hari ini ia mendapat kepercayaan yang besar dari aku Tunggul Ametung. Tanpa disangka-sangka seseorang telah berani membantah kata-kata Ki Buyut itu. Tetapi aku Tunggul Ametung tidak tahu, apakah yang pernah dilakukannya semasa kecilnya. Apakah kesalahan seseorang akan selalu dibawanya sampai mati, bertanya Ki Buyut. Itu adalah pikiran yang paling sesat. Pendapat itu sama kerdilnya dengan dendam yang tiada putus-putusnya. Ayo, siapakah di antara kalian yang tidak bercacat? Kita harus mengakui perkembangan pribadi dan watak. Seseorang dapat bertobat sampai ke dasar hatinya. Seseorang dapat merubah tingkah lakunya yang mungkin selama itu tidak disadarinya. Seseorang akan mungkin dengan tiba-tiba melihat kesalahan diri sendiri dan seterusnya orang-orang yang demikian itu dapat saja merubah sifat-sifatnya. Orang-orang di luar regol itu sejenak terdiam pula.
Namun salah seorang yang lain berbisik. Tetapi bagaimana kita tahu perasaan dan pikiran orang lain? Bagaimana kita dapat membedakan antara penyesalan dan akal yang licik sekedar untuk menyelamatkan diri? Ya, kita tidak tahu, dan disahut oleh yang lain. Kita memang tidak akan tahu. Sekarang ternyata Ki Buyut pun telah terjebak dalam akal licik itu, desis yang lain lagi. Tetapi kita tidak. Kita tidak akan terjebak, berkata yang lain pula. Ki Buyut yang tua itu menjadi berdebar-debar. Orang-orangnya memang sedang marah. Mereka telah dibakar oleh kecemasan, dendam, kebencian dan bahkan ketakutan, bahwa suatu ketika Bango Samparan atau anak-anak mereka akan mencederainya apabila mereka masih diberi kesempatan. Ketakutan yang demikian itulah yang mendorong mereka untuk mengambil suatu sikap selagi mereka kini bersama-sama menghadapi iblis yang mengerikan itu. Suara yang semakin lama semakin ribut itu terdiam sejenak, ketika terdengar suara Ki Buyut mengatasi suara mereka. Diam. Diam kalian. Serahkan semuanya kepadaku. Orang-orang di luar regol itu saling berpandangan. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang sependapat dengan kata-kata Ki Buyut itu. Apalagi ketika kemudian dalam kebimbangan Ki Buyut berkata, "Sebaiknya kalian tinggalkan rumah ini. Biarlah aku yang menyelesaikannya." Perasaan orang-orang yang sedang marah itu tiba-tiba justru melonjak. Setelah seorang dari mereka berteriak, "Kita selesaikan persoalan ini di sini." "Iya, kita selesaikan sama sekali. Sampai tuntas," teriak yang lain lagi. Ken Arok yang berdiri tegak seperti patung itu pun tergetar hatinya mendengar teriakan yang melonjak dan seolah-olah menyengat telinganya. Setiap kali ia mendengar suara itu. Sampai tuntas. Dan kali ini pun ia masih juga mendengar teriakan yang demikian. Jangan meninggalkan sisa persoalan buat hari esok. Kita rampungkan sama sekali pagi ini Ki Buyut. Dengan demikian kita akan hidup tenteram untuk seterusnya. Iblis-iblis itu tidak akan dapat mengganggu kita lagi. Mereka tidak akan mengotori nama Karuman dan seluruh penduduknya. Bodoh sekali. Bodoh sekali, Ki Buyut masih mencoba berteriak, tetapi suaranya kini sudah menjadi semakin rendah. Suara hiruk-pikuk di luar regol menjadi semakin sulit untuk diatasinya. Bango Samparan berdiri dengan dada berdebar-debar. Ia melihat ketiga anak-anaknya yang muda menjadi semakin gelisah. Sedang Puranti menjadi ketakutan. Gadis kecil itu menggigil di dalam pelukan ibu tuanya. Yang masih tetap tenang adalah Panji Bawuk dan Ken Arok. Namun sebenarnya, di dalam dada Ken Arok itu pun telah tumbuh berbagai macam persoalan, bahkan juga yang hampir tidak ada hubungannya dengan kehadiran orang-orang itu. Sikap orang-orang Karuman itulah yang telah tergores di dinding jantungnya. Sikap mereka untuk menyelesaikan setiap masalah sampai rampung, seperti Bango Samparan, seperti Panji Bawuk sebelum menemukan kesadaran diri. Suasana semakin lama menjadi semakin tegang karena orang-orang di luar regol halaman rumah Bango Samparan itu semakin lama semakin keras berteriak-teriak. Semakin lama mereka menjadi semakin kehilangan pengamatan diri, sehingga mereka tidak lagi mau mendengar suara pemimpin mereka sendiri. Ki Buyut pun menjadi semakin bingung pula. Kini satu dua orang telah berdiri di regol sambil mengacung-acungkan tinju dan senjata-senjata mereka. Tangkap saja dan kita bantai beramai-ramai. Semuanya, jangan ada yang lolos. Teriak salah seorang dari mereka yang kemudian disahut oleh yang lain. Kalau tidak, maki kitalah yang besok akan dibantai. Bagus, teriak yang lain sahut menyahut. Suasana di halaman itu benar-benar menjadi tegang. Panji Bawuk yang selama itu masih tenang-tenang saja, tampak mengerutkan keningnya ketika ia melihat orang-orang yang berdiri di luar regol itu kini berdesak-desakan mulai masuk. Tetapi mereka tidak segera maju. Mereka masih berdiri di dekat regol sambil berteriak-teriak. Ki Buyut yang tua itu pun menjadi semakin tegang kemudian menjadi pucat. Ia merasa bahwa kewibawaannya tidak lagi dapat menguasai orang-orangnya yang sedang marah tidak terkendali. Ken Arok masih berdiri tegak seperti patung. Tetapi angan-angannya kini sudah tidak lagi terapung-apung di alam yang asing. Kini ia melihat orang-orang yang berteriak-teriak dengan marahnya menuding-nuding dengan berbagai macam senjata ke arah mereka yang berdiri di muka rumah itu. Panji Kuncang dan kedua adik-adiknya pun menjadi semakin gelisah. Ketika orang-orang yang berdiri di muka regol itu bergerak beberapa langkah maju, maka tanpa mereka sadari,
Ketiga anak-anak muda itu meloncat mendekati senjata-senjata mereka yang tergolek di tanah. "Jangan," desis Panji Bawuk. "Kita sudah bertekad untuk tidak mempergunakan senjata lagi. Tetapi mereka menjadi gila dan akan membunuh kita. Kalau kau sentuh senjata itu, mereka akan menjadi semakin buas. Karena itu, mundurlah." Ketiga anak laki-laki Bango Samparan yang muda-muda itu berdiri termangu-mangu sejenak. Namun kemudian mereka pun melangkah mundur. Ki Buyut menjadi semakin bingung. Justru ia semakin yakin bahwa Panji Bawuk benar-benar telah menyesali semua kesalahan yang telah mereka lakukan bersama keluarga mereka. Tetapi pada saat yang demikian kemarahan orang-orang Karuman benar-benar telah memuncak. "Apakah kita akan membiarkan diri kita benar-benar menjadi lembu bantaian Kakang?" bertanya Panji Kenengkung. Panji Bawuk mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menjawab, "Kita serahkan nasib kita kepada Ki Buyut. Kita mempercayainya, dan kita menganggapnya sebagai tetua pedukuhan ini." Namun tanpa disangka-sangka Ki Buyut yang kebingungan menyahut, "Ternyata aku tidak dapat menguasainya lagi." "Jadi apakah itu berarti kita harus menjaga keselamatan kita masing-masing?" bertanya Kunal. Ki Buyut menjadi semakin bingung. Tetapi, ia tidak dapat tinggal diam. Kalau anak-anak Bango Samparan itu kemudian kehilangan kesabaran dan melakukan perlawanan, maka ia harus berbuat sesuatu. Tetapi apakah yang sebaiknya? Apakah ia akan berpihak kepada keluarga Bango Samparan atau kepada orang-orang yang sedang marah itu? Atau apakah ia akan lari saja supaya tidak melihat apa yang terjadi? Orang-orang itu sudah menjadi gila, katanya di dalam hati. Seandainya Bango Samparan dan keluarganya memegang senjata-senjata mereka kembali, maka orang-orang yang kehilangan akal itu tidak akan lebih baik nasibnya dari Padang Ilalang. Bango Samparan akan dapat membabatnya tanpa kesulitan. Dalam kebingungan itu sekali lagi Ki Buyut mendengar suara Panji Bawuk. "Jangan kau sentuh lagi senjata-senjata itu." Tanpa disengaja Ki Buyut berpaling. Dilihatnya Panji Kenengkung dan Panji Kunal telah berjongkok untuk memungut senjata-senjata mereka. "Lalu apakah yang harus kita kerjakan?" Ki Buyut sendiri tidak tahu bagaimana ia harus menghadapi orang-orang yang menjadi buas itu. Panji Bawuk mengerutkan keningnya. Ia tidak segera dapat menjawab pertanyaan itu. Dipandanginya wajah Ki Buyut yang tegang. Tetapi di dalam wajah itu pun tidak ditemuinya jawaban. Sejenak kemudian orang-orang yang seolah-olah telah lupa diri itu mendesak beberapa lagi maju sambil berteriak-teriak. Meskipun matahari telah hampir melonjak ke atas punggung pegunungan, namun di tangan beberapa orang itu masih tergenggam obor yang menyala. Karena orang-orang itu semakin mendesak maju maka akhirnya Panji Bawuk pun menjadi cemas menghadapi keadaan. Ia sudah benar-benar tidak ingin mempergunakan senjatanya lagi. Tetapi nalurinya pun tidak membenarkannya untuk menyerahkan diri untuk dibantai beramai-ramai. Karena itu, maka seolah-olah tanpa sesadarnya ia bertanya, "Apakah yang sebaiknya kami lakukan Ki Buyut?" Ki Buyut masih saja kebingungan, ia terharu melihat kesungguhan hati keluarga Bango Samparan itu untuk tidak mempergunakan senjatanya lagi. Karena itu, maka sudah seharusnya ia melindungi mereka dan menghindarkan mereka dari bencana, justru pada saat mereka ingin mulai dengan kehidupan yang baru. Karena agaknya orang-orang Karuman itu sudah tidak dapat dikuasainya lagi. Maka tiba-tiba Ki Buyut itu berdesis. "Menyingkirlah. Menyingkirlah. Aku akan berusaha menahan mereka, supaya mereka tidak mengejar kalian. Bersembunyilah sampai aku berhasil menenangkan mereka. Apabila mereka sudah menjadi tenang, maka aku akan dapat berbicara dengan mereka. Aku sangat berterima kasih kepada kalian, karena kalian benar-benar sudah berhasrat untuk meletakkan senjata-senjata kalian. Mudah-mudahan kalian terhindar dari bencana." Panji Bawuk mengerutkan keningnya. Sesaat harga dirinya tergores oleh petunjuk Ki Buyut itu. Kenapa mesti melarikan diri? Tetapi Panji Bawuk itu segera menyadari keadaannya dan tekadnya untuk tidak mempergunakan senjata lagi. Karena itu, maka tidak ada jalan yang lebih baik daripada untuk sementara menghindar, apabila masih mungkin. Orang-orang Karuman yang berdesakan semakin dekat itu seolah-olah telah kehilangan nalar mereka. Yang tampak di mata mereka adalah iblis dan hantu yang paling menakutkan, yang harus segera dibinasakan. Mereka merasakan kecemasan dan ketakutan mencengkam dada mereka, apabila mereka tidak segera membuat penyelesaian yang sempurna.
Terbayang di dalam angan-angan mereka, bahwa iblis-iblis itu justru akan menjadi semakin mengganas. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa apabila mereka bertemu satu demi satu dengan iblis-iblis itu. Tetapi kini mereka datang bersama-sama, dan mereka akan menghadapi bersama-sama pula. Ketika Panji Bawuk melihat adik-adiknya menjadi gemetar, bukan oleh ketakutan, tetapi oleh kemarahan yang mulai menjalar di dada, maka segera ia berkata, "Jangan kau biarkan dadamu diledakkan oleh kebodohanmu itu. Kita memang harus segera menyingkir. Kalau kita akan melawan mereka, maka kita akan membuat diri kita sendiri terkutuk sepanjang umur kita. Bahkan kita akan menjadi semakin jauh dari ketentraman abadi, yang baru saja dapat kita bayangkan di dalam hati kita. Sebab, apabila kita sudah terlanjur mengangkat senjata, maka puluhan orang akan menjadi mayat di halaman ini. Kita tidak akan terlampau sulit untuk membunuh sebagian besar dari mereka, seperti kita merambas alang-alang. Tetapi kita tidak akan melakukannya. Kita akan menyingkir." "Kakang," potong Panji Kenengkung, tetapi suara itu terputus. "Bersiaplah. Cepat. Bawalah ibu masuk ke dalam rumah dan kemudian kalian harus lari lewat pintu belakang, menembus pintu butulan di halaman belakang. Aku dan Kakang Ken Arok akan segera menyusul," berkata Panji Bawuk perlahan-lahan. Kenengkung menjadi ragu-ragu sejenak. Demikian juga kakak-kakaknya. Bahkan Bango Samparan pun menjadi termangu-mangu, seolah-olah ia kehilangan seluruh kesempatan untuk mempergunakan akalnya. "Cepat," bisik Panji Bawuk. "Pergilah seperti apa yang dikatakan oleh Ki Buyut." Karena adik-adiknya masih berdiri mematung, maka Panji Bawuk pun mendesak ayahnya. "Pergilah ayah. Bawalah ibu keduanya bersama Puranti dan anak-anak bengal ini." Hati Bango Samparan seolah-olah telah benar-benar kosong. Karena itulah, maka ketika tangan istri mudanya menariknya ia sama sekali tidak bersikap apapun. Dengan tergesa-gesa maka Bango Samparan membawa kedua istrinya dan gadis kecilnya menyusup masuk ke dalam rumah untuk mencoba melarikan diri mereka dari tangan orang-orang yang telah kehilangan pengamatan diri itu. "Kalian juga," desik Panji Bawuk kepada ketiga adiknya laki-laki. "Pergilah, jangan keras kepala. Tinggalkan senjata kalian di situ." Betapapun beratnya, namun ketiga adik laki-laki Panji Bawuk itu pun kemudian melangkah pula meninggalkan halaman masuk ke dalam rumahnya. Betapa terasa dadanya serasa akan pecah. Namun mereka sama sekali tidak berani membantah perintah kakaknya. Justru karena mereka mengenal betul sifat kakaknya itu. Tetapi bahwa mereka harus melarikan diri dan tidak melawan, adalah perintah yang sama sekali kurang dapat mereka mengerti. Meskipun mereka tahu pula, bahwa keluarganya kini sedang berusaha untuk mencegah segala kesalahan bahkan yang mereka lakukan, namun betapa kini mereka harus mengorbankan harga diri mereka, itulah yang kurang mereka mengerti. Belum lagi orang yang terakhir hilang di balik pintu, terdengar suara orang-orang yang berdesakan maju. "Jangan biarkan mereka lari." Lalu yang lain berteriak, "Ki Buyut, kenapa mereka diberi kesempatan untuk lari? Aku akan berbicara dengan kalian." Ki Buyut pun mencoba berteriak. Tetapi suaranya tenggelam dalam hiruk pikuk yang kisruh. Orang-orang itu masih berteriak keras-keras. "Tangkap mereka semua. Semua." Ken Arok berdiri tegak seperti patung. Ia tidak beranjak dari tempatnya ketika orang-orang itu mendesak semakin maju. Ki Buyut yang kini berdiri semakin dekat dengan Ken Arok dan Panji Bawuk itu berdesis pula. "Kalian berdua sebaiknya juga menyingkir untuk sementara." Ken Arok menarik nafas. Perlahan-lahan ia menjawab, "Iya, tetapi biarlah kami berdua memperlambat persoalan, sehingga mereka yang telah lari lebih dahulu, mendapat waktu." Ki Buyut tidak menjawab. Tetapi kegelisahan telah memuncak sampai ke ubun-ubunnya. Ia merasa bahwa tidak mungkin lagi mengendalikan orang-orang gila yang sudah tidak dapat mempergunakan nalar lagi. Kenapa Ki Buyut diam saja? Kenapa? Mereka akan segera lari. Mereka akan hilang dan lepas dari tangan kita. Ki Buyut tidak menjawab. Kini tugasnya adalah memperpanjang persoalan seperti yang dikatakan oleh Ken Arok untuk memberi waktu kepada mereka yang melarikan dirinya. Tetapi betapapun juga tubuhnya telah basah kuyup oleh keringat dingin yang seakan-akan terperas dari tubuhnya. Ken Arok dan Panji Bawuk berdiri tegak dengan tegangnya. Tetapi mereka masih juga mendengar suara ribut di dalam rumah.
Agaknya ayah ibunya masih mencoba mengemasi barang-barang yang dapat mereka kumpulkan untuk bekal mereka memerlukan waktu yang lama untuk dapat kembali ke rumah ini. Namun akibat dari kelambatan itu sama sekali tidak terduga-duga. Orang-orang yang marah itu mendesak semakin dekat dan berteriak-teriak terus. Sikap Panji Bauk itu mereka tanggapi dengan sudut pandangan mereka yang telah mempengaruhi mereka sebelumnya, seolah-olah Panji Bauk itu telah siap untuk melawan mereka bersama-sama dengan Ken Arok. Mereka tertegun sejenak ketika mereka melihat Panji Bauk itu maju selangkah sambil berteriak. Dengarlah. Dengarlah saudara-saudaraku, aku telah menyatakan diri untuk tunduk kepada semua keputusan Ki Buyut Karuman. Aku tidak akan melawan dan aku tidak akan melanggar janjiku kali ini. Sejenak orang-orang Karuman itu terdiam. Mereka saling berpandangan sesaat. Namun tiba-tiba salah seorang dari mereka berteriak. Kalau begitu menyerahlah. Ternyata teriakan itu seolah-olah menjalar dari mulut ke mulut, sehingga kemudian setiap mulut telah meneriakannya. Sambil mengacu-acukan senjata-senjata mereka, dengan penuh kebencian orang-orang Karuman itu seperti orang-orang yang kesurupan mendesak semakin maju. Menyerahlah, menyerahlah, teriak mereka. Kami akan menghukummu sesuai dengan kesalahanmu. Disahut oleh yang lain. Kau harus mendapat hukum picis atau hukum gantung. Setitik keringat mengembun di kening Ken Arok. Ketika dipandanginya wajah Panji Bauk dan Ki Buyut, maka wajah-wajah itu menjadi semakin tegang. Kami memang akan menyerah, terdengar jawaban Panji Bauk. Bukankah hal itu sudah aku katakan? Aku akan tunduk kepada semua keputusan Ki Buyut. Serahkan kepada kami, teriak orang-orang Karuman itu. Serahkan kepada kami. Ki Buyut hampir menjadi putus asa. Namun ia masih mencoba berteriak. Jangan menjadi liar. Bukankah kalian masih mempunyai harga diri dan sedikit kebijaksanaan? Tetapi suara yang menyahut adalah, ya, serahkan kepada kami. Serahkan kepada kami. Ki Buyut yang tua itu menggeram. Tidak ada harapan lagi untuk mencegah mereka itu. Sehingga sekali lagi ia berdesis kepada Panji Bauk dan Ken Arok. Cepat menyingkirlah. Panji Bauk pun tidak melihat lagi manfaat dari pembicaraan selanjutnya. Karena itu, maka ia berpaling kepada Ken Arok sambil mengangguk kecil. Agaknya orang-orang Karuman dapat menangkap isyarat itu. Dengan penuh kemarahan mereka berteriak. Jangan lari. Jangan lari. Panji Bauk melangkah surut untuk mendekati lubang pintu. Ken Arok pun telah beringsut pula. Mereka harus cepat-cepat menyusup di bawah pintu dan meninggalkan halaman itu dari pintu rumah dan regol butulan di halaman belakang. Bersambung ke bab 118. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.